Dan sekali lagi Bapak Ibu, ini dunia sosial zaman sekarang. Kalau Anda punya pergumulan, masalah, jangan naik status. Tuhan, apa salah aku? Titik. Tidak perlu, karena Yesus tidak punya akun Facebook, apalagi IG. Yesus tidak punya. Kenapa ngeluh di situ? Orang yang melihat Anda, reaksinya adalah mengatakan apa? Aduh, kasihan ya. Yang kedua, tertawa, bangga bahwa Anda sementara bermasalah. Karena itu, rendah hatilah untuk peka akan karya Allah dalam diri kita masing-masing, bahwa kita Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan Injil membawa kita untuk merefleksikan hakikat terdalam dari panggilan kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, yakni pelayanan. Yesus mengatakan dalam Injilnya hari ini, kalau Anda mau menjadi besar, Anda harus menjadi pelayan. Kalau Anda ingin menjadi pemimpin, Anda siap untuk menjadi hamba yang melayani. Para murid juga dalam bacaan Injil kita dengar, berjuang untuk menjadi yang pertama. Berjuang untuk menjadi yang terkemuka. Mereka berebut posisi. Kalau kita merenungkan, saya melihat bahwa para murid yang melakukan itu juga sama kita lakukan pada zaman ini. Harus kita mengakui itu. Tetapi justru Yesus meminta para murid dan kita semua untuk punya hati seorang hamba, hati seorang pelayan. Paling kurang ada 3 poin penting kalau kita mau menjadi seorang pelayan, menjadi seorang yang punya hati hamba yang siap melayani. Yang pertama, kita belajar untuk punya hati yang terbuka. Hati harus selalu terbuka. Terbuka pada rencana Allah, bukan rencana kita sendiri. Kadang-kadang kita merancangkan, tapi Tuhan yang merestui. Karena itu sertakanlah Tuhan dalam seluruh pergumulan kita setiap hari. Terima kasih Bapak Ibu, kita boleh mulai misa tatap muka. Ini satu hal yang luar biasa. Ada yang masih belum berani, tetapi terima kasih sekali lagi bahwa kita boleh menerima tubuh Yesus. Ada apa dengan semua ini? Yang kedua, kita belajar untuk rendah hati. Rendah hati itu tidak mudah, karena semua orang mau menjadi nomor 1. Coba perhatikan, kompetisi apapun di dunia ini, tidak pernah orang kompetisi untuk nomor terakhir. Tidak lucu sebenarnya. Orang harus belajar rendah hati. Rendah hati untuk apa? Untuk peka pada karya Allah yang setiap hari kita lihat. Kadang-kadang mata hati kita tertutup. Kita hanya mau lihat sesuatu yang besar, karya yang luar biasa, yang spektakuler. Tapi ketika datang persoalan, ketika datang masalah, ketika datang pergumulan, ketika datang sakit penyakit, kita mundur dan mempertanyakan di mana ada Tuhan atau tidak. Maka mari kita belajar seperti yang dikatakan dalam bacaan kedua hari ini. Stop untuk menyombongkan diri. Stop untuk iri dan dengki. Ini kalau ngomong tentang ini, Romo punya satu cerita. Datanglah seorang ibu muda. Waktu saya masih bertugas di Bali beberapa tahun lalu. Dia datang bertanya kepada saya begini, Romo, saya kok selalu merasa kurang sih dalam diri saya. Kenapa?
kurang cantik, kurang putih, kurang glowing, kurang tinggi, semua macam-macam. Lalu saya mengatakan pada dia, karena dia bertanya pada saya, Romo, salah saya apa? Katanya saya citra Allah, katanya saya itu punyanya Tuhan Allah, tapi kenapa saya merasa kurang terus? Saya katakan, Mbak, silakan pulang, masuk kamar, kunci pintu dan jendela. Ngapain Romo? Di kamar ada cermin enggak? Ada, besar-besar. Coba lihat dari depan, belakang, atas, bawah, samping, kiri, kanan. Ana sempurna enggak? Kalau kamu tidak sempurna, besok jam yang sama seperti sekarang, ini jam 8 pagi, kamu datang pada saya. Mulai tahun itu sampai hari ini, dia tidak menemui lagi saya. Artinya bahwa dia sempurna. Maka stop untuk bandingkan diri dengan orang lain. Karena begini rahasianya Bapak Ibu, kalau kita mau bandingkan diri dengan orang lain, selalu kita kurang. Perhatikan. Karena orang selalu memancarkan kepada kita yang baik. Yang kurang baik dia bungkus dengan begitu rapinya dengan kertas kado yang paling mahal. Orang tidak akan tampilkan kekurangan dirinya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, ini dunia sosial zaman sekarang. Kalau Anda punya pergumulan, masalah, jangan naik status. Tuhan, apa salah aku? Titik. Tidak perlu, karena Yesus tidak punya akun Facebook, apalagi IG. Yesus tidak punya. Kenapa ngeluh di situ? Orang yang melihat Anda, reaksinya adalah mengatakan apa? Aduh, kasihan ya. Yang kedua, tertawa, bangga bahwa Anda sementara bermasalah. Karena itu, rendah hatilah untuk peka akan karya Allah dalam diri kita masing-masing, bahwa kita itu sungguh berharga. Yang terakhir, belajar untuk tulus hati. Kalau kita melayani, belajar untuk punya dedikasi yang tinggi, tanggung jawablah dari awal sampai akhir dan tuntas. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, mari belajar untuk saling melayani satu sama lain. Mulailah di dalam rumah tangga kita masing-masing. Suami, istri, anak-anak, kami dalam komunitas-komunitas, belajarlah untuk melayani. Kenapa kita harus melayani? Karena Yesus sudah lebih dahulu melayani kita, bahkan sampai pada titik akhir dia melayani kita sampai pada kayu salib. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.